Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspita dari kelas TIC dengan NPM 245920100021. Di sini saya ingin melengkapi tugas ujian akhir semester dari Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansah. A few moments later. Baiklah, untuk selanjutnya yakni ujian akhir semester dengan tema apa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Baiklah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan yakni untuk yang pertama kita dapat mengkaji ulang SDM yang ada. Dengan cara apa? Kita dapat melihat skill dan pengalaman bekerja atau kita harus mendapat ada jabatan ya. Terus yang kedua, kita dapat menganalisis kebutuhan SDM dengan menentukan posisi yang membutuhkan lebih banyak SDM dan prediksi kebutuhan SDM di masa mendatang. Lalu mengembangkan skill SDM. Bekali SDM dengan pengembangan skill yang dapat mendukung kinerja kita. Lalu selanjutnya kita dapat memilih alternatif yang terbaik. Seperti kita menentukan beberapa alternatif yang dapat ditempuh, kemudian dipilih dengan alternatif yang terbaik. Lalu kita dapat mengonfirmasikan rencana. Dengan cara apa? Kita memberitahu rencana tersebut yang bisa kita pilih kepada karyawan agar direalisasikan. Dan kita juga dapat memantau dan menilai rencana. Bagaimana caranya? Yakni kita harus terus memantau dan menilai kembali kebutuhan perusahaan. Gunakan perangkat lunak SDM dan alat analisis untuk melacak aktivitas perencanaan SDM. Lalu kita juga mempunyai satu garis besar, yakni proses perencanaan SDM itu juga dibagi menjadi 4. Ya, kita dapat membaginya menjadi 4 langkah. Yang pertama, kita harus mengenali dahulu ketersediaan tenaga kerja yang ada saat ini. Lalu yang kedua, kita harus menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang, masa yang akan datang. Lalu kita juga dapat menentukan perkiraan permintaan SDM, merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Oke, kita lanjut videonya. Maaf kalau bajunya ini beda karena yang kemarin itu hari pertama buat video, ini hari kedua membuat video. Jadi ada beberapa langkah-langkah atau hal yang bisa kita lakukan itu secara garis besar mempunyai 4 langkah. Yaitu yang pertama ada persediaan tenaga kerja saat ini, lalu ada kebutuhan SDM di masa mendatang. Dan ada juga kita harus memperkirakan permintaan SDM atau sumber daya manusia yang akan kita strategikan dan mengimplementasikan. Lalu ada perubahan dan pertumbuhan. Lalu jika membutuhkan SDM, kita juga tidak akan pernah ketinggalan dengan teknologi yang ada pada saat sekarang, karena tidak mungkin teknologi tidak digunakan pada masa sekarang. Lalu juga ada langkah-langkah penting dalam menyusun rencana pengembangan SDM. Itu ada yang pertama, melakukan analisis kebutuhan SDM. Lalu ada juga menentukan tujuan pengembangan SDM. Merencanakan program pembangunan SDM, harus menentukan anggaran untuk sumber daya manusia. Lalu juga kita harus melibatkan beberapa kepentingan kita. Melaksanakan program pembangunan SDM itu juga sangat penting, dan melakukan evaluasi program sumber daya manusia. A few moments later. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.